Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang public relation dan organisasi. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, ada Mbak Wahyudiana dan saya sendiri Laili Karimah. Materi pertama yaitu public relation dan organisasi. Secara singkat namun mendasar telah diuraikan dan ditunjukkan bahwa hanya pemimpin yang benar-benar kualitas sajalah yang mampu membuat organisasi tersebut berkualitas. Perbedaan itu tergantung pada berbagai faktor, antara lain kualitas penerimaan opini publik, jumlah relasi yang dibangun ataupun dipelihara, seperti kualitas kelompok relasi, ukuran ketergantungan dari organisasi terhadap kelompok internal maupun eksternal, adanya budget yang bisa digunakan, seperti masalah, kompleksitas problem yang dihadapi, seperti kualitas atau produk jasa bagi publiknya. Materi pertama yaitu selanjutnya yaitu maksud dari sistem terbuka adalah kerjasama dan integrasi kebutuhan, harapan, keinginan organisasi yang memiliki sistem tertutup, yaitu tidak adanya integrasi dan eksternal atau lingkungan. Perubahan lingkungan organisasi akan membawa pengaruh terhadap organisasi yang kita kelola. Apa sih lingkungan eksternal dan lingkungan internal itu? Lingkungan eksternal, hal ini meliputi seluruh kekuatan luar organisasi yang mempengaruhi suatu organisasi tersebut. Para pelanggan atau pengguna produk jasa, pesaing, pemasok, dan sumber daya manusia merupakan beberapa kekuatan yang nyata dalam satu lingkungan eksternal organisasi. Selanjutnya, kekuatan internal. Hal ini meliputi kekuatan dari hari ke hari yang terjadi dalam organisasi, di mana manajer melaksanakan fungsinya masing-masing pemimpin atau manajer sesuai dengan tingkatan melaksanakan hal-hal yang berlainan untuk mengatasi kebutuhan manajerial dalam lingkungan internal. Selanjutnya yaitu maksud dari Selanjutnya yaitu arti perubahan organisasi bagi public relation. Organisasi yang eksploratif terbuka untuk perkembangan secara terus-menerus dan secara internal maupun eksternal. Organisasi yang berani memandang masa depan terbuka untuk segala macam tantangan, untuk berintegrasi dengan perubahan yang dibutuhkan internal dan eksternal. Public relation dalam tugasnya perlu mengadakan pendekatan kepada publik untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian mengenai pola pikir, pandangan, perilaku, sikap hidup, etos kerja, dan komunikasi. Public relation dan perubahan di era global dan informasi menyangkut mentalitas dan kualitas. Teknik komunikasi yang dipraktikkan secara sehari-hari, macam relasi dan bentuknya yang menyangkut bidang dan bentuknya, yang menyangkut bidang akademik, fisik, sampai sikap hidup atau seluruh kehidupan dalam organisasi tersebut. Yang selanjutnya strategi pengembangan. Alasan-alasan yang disarankan pada pertimbangan teoritis adalah sebagai berikut. Yang pertama, efisien pengelolaan organisasi merupakan prasyarat pelaksanaan dan tanggung jawab atas misi atau visi yang diembannya. Yang kedua, efisiensi kelembagaan dapat dicapai dengan menyesuaikan perkembangan iptek dan peningkatan manajerial secara kontinu. Yang ketiga, mutu tidak lepas dari kesuksesan dana secara berkesinambungan yang memungkinkan organisasi mampu mewujudkan berbagai misi. Yang keempat, organisasi yang baik, efisiensi maupun melaksanakan fungsinya dengan baik, mencapai tujuan opsional
secara berkesinambungan terus-menerus meningkatkan mengoptimalkan etos kerja dan kerjasama.